Baik, setelah sebelumnya kita membahas algoritma klasifikasi KNN, berikutnya kita membahas salah satu algoritma di dalam machine learning, khususnya untuk supervised learning ya. Jadi salah satu algoritmanya itu menggunakan naive Bayes ya. Naive Bayes ini menggunakan pendekatan Gaussian ya. Nanti kita bahas. Oke. Oke, jadi apa sih klasifikasi? Jadi sebenarnya tujuan dari klasifikasi itu kita mempelajari ya suatu fungsi ya. Jadi misalnya kita mempunyai atribut X atau data X ya dengan label Y ya. Jadi itu kita jadikan masukan. Kemudian kita mengembangkan model klasifikasinya untuk klasifikasikan output ya, jadi yaitu sebagai label outputnya. Nah, di sini di dalam klasifikasi ini itu banyak sekali algoritma yang di machine learning ya. Jadi dalam pemodelannya sendiri itu ada pemodelan deskriptif sama prediktif ya. Jadi yang deskriptif berarti di sini fungsi dari model klasifikasi itu bertujuan membedakan ya. Jadi membedakan objek-objek dalam kelas yang berbeda. Nah, ini yang paling banyak kita pakai untuk klasifikasi. Kemudian model yang kedua itu model regresi atau prediktif. Jadi bisa kita gunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak diketahui ya. Jadi itu berarti kita sifatnya prediktif atau peramalan ya. Nah, di dalam klasifikasi kita memerlukan adanya training set. Jadi kalau kita punya dataset ya, dataset itu biasanya dibagi dulu, di split. Ada yang menjadi training. Jadi dari training set itu ya, model akan mempelajari ya pola data ya, sehingga nanti dari pola sampel dari data training tersebut dia tahu kalau datanya ciri-cirinya seperti ini, label kelas tadi itu A misalnya. Kalau ciri-cirinya seperti ini, maka label kelasnya B. Nah, itu yang dilakukan proses learning atau pembelajaran menggunakan supervised learning. Oke, di dalam klasifikasi ada 2 tahapan ya, makanya kita perlu membagi data tadi menjadi data training sama testing ya. Data training itu dari data training model itu disuruh learning, disuruh belajar ya. Nah, setelah dapat modelnya, jadi sebenarnya kita mencari fungsi fx ya, fx. Jadi itu akan di testing, diuji menggunakan data test. Jadi untuk tahu apakah model yang kita buat itu bisa mengenali ya, bisa memprediksi, kita gunakan data testing. Jadi ini gambarnya. Jadi data training itu ya pakai algoritma learningnya, misalnya ini pakai naive Bayes atau kalau yang sebelumnya kita menggunakan KNN ya, yaitu hasil dari proses learning itu akan dapat model atau dapat rumus efeknya dapat ya. Nah, model ini nanti akan diuji menggunakan data test. Nah, dari hasil pengujian data test tadi itu bisa dilihat akurasi. Apakah model yang kita kembangkan ini itu bisa ya, jadi model yang kita kembangkan ini apakah bisa memprediksi secara tepat. Nah, itu tahapan dari proses klasifikasi di dalam machine learning. Oke, nah ada beberapa metrik ya. Kalau sebelumnya itu kita bahas kita menggunakan confusion metric ya. Jadi yang paling banyak itu kita gunakan akurasi ya. Jadi akurasi itu untuk melihat apakah model itu bisa memprediksi secara tepat ya. Kemudian metrik yang lain itu bisa juga melihat kecepatan. Jadi kecepatan itu mulai dari waktu training dan waktu prediksi. Jadi setelah modelnya sudah jadi dites ya, dia bisa mengenali
mengenali kelas itu berapa detik sih, ya. Makin cepat, makin baik. Nah, itu komponen kedua. Yang ketiga itu sebagai metrik adalah robustness, ya. Jadi robustness itu untuk melihat apakah model yang kita gunakan itu bisa, ya, tetap bisa bekerja baik walaupun datanya itu memiliki banyak noise, ya, ataupun memiliki missing value. Jadi ada data-data yang kosong, ya. Nah, itu model yang baik itu masih bisa bekerja dan baik, maka disebut dengan robust, ya. Yang ketiga itu skalabilitas, ya, skalabilitas, ya, karena kadang-kadang gini, algoritma machine learning, ya, itu kadang-kadang bisa efisien bekerja pada data set yang kecil, yang terbatas. Tapi pada saat dicoba dengan data set yang berjumlah besar, nah itu akurasinya menurun. Nah, itu berarti skalabilitasnya kurang, ya. Jadi yang bagus kalau dia bisa bekerja dengan baik untuk data yang kecil maupun data yang besar. Kemudian metrik yang lain itu adalah interpretability. Jadi ya, orang membaca model, mempelajari model itu mudah paham. Nah, itu masuk interpretability. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas algoritma klasifikasi menggunakan naive Bayes, ya. Ini merupakan salah satu metode, ya, untuk klasifikasi. Nah, cuma metode naive Bayes ini dia menggunakan probabilitas, ya. Jadi keberadaan atribut variabel itu ya, kelemahan dari naive Bayes itu dia kurang baik, ya, kalau seandainya antar atribut itu ada relasi, ada keterkaitan. Nah, itu keterbatasan naive Bayes. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi, konsep dari naive Bayes dia menggunakan probabilitas, jadi menggunakan statistik probabilitas, ya. Jadi yang dikembangkan oleh Bayes, makanya teorema Bayes, ya, di mana untuk memprediksi masa depan dia melihat probabilitas dari kejadian di masa sebelumnya. Nah, itu dikembangkan oleh Thomas Bayes. Kemudian ya, jadi macam-macam, ya, yang banyak menggunakan naive Bayes, ya. Contohnya ini naive Bayes digunakan untuk mengecek, ya, spam filter pada produk Microsoft, ya. Nah, jadi kalau kita lihat algoritma naive Bayes itu bisa digambarkan, dituliskan seperti ini, ya. Jadi probabilitas peluang kejadian A terhadap B itu ditentukan dari peluang B saat A, peluang A dan peluang B. Nah, itu konsep dari probabilitas naive Bayes. Nah, mungkin kalau kita lihat rumusnya ini agak bingung, ya. Nanti kita lihat saja contohnya. Nah, sesuai dengan apa? Naive Bayes ini disusun dari apa? Statistik probabilitas, ya. Jadi dia bisa memprediksi label kelas itu berdasarkan keanggotaan kelas, ya. Nah, jadi kalau sebagai pembanding kinerja berdasarkan teori klasifikasi naive Bayes ini hampir sama, ya, kinerjanya dengan algoritma decision tree ataupun putusan dan juga jaringan syaraf, ya. Nah, ini beberapa studi itu membuktikan kalau algoritma naive Bayes ini hampir sama baiknya dengan kedua algoritma tadi. Nah, kelebihan dari naive Bayes ini mudah diimplementasi, ya. Kemudian untuk beberapa kasus dia sesuai. Jadi kadang-kadang gini loh di machine learning, ya, kita gunakan algoritma pada kasus yang berbeda, ya. Kadang-kadang kasus A itu naive Bayes lebih bagus dari SVM misalnya. Pada kasus B bisa jadi SVM itu lebih pas untuk lebih menghasilkan kinerja yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau dikatakan suatu algoritma itu paling pas pakai yang mana, ya, itu sebenarnya tergantung dari kasus. Jadi contoh, kalau tadi dikatakan naive Bayes itu paling baik, ya, kalau seandainya tidak ada
keterkaitan antar fitur, ya, atau tidak ada sifatnya independen. Tapi di dalam implementasinya kadang-kadang nggak seperti itu, ya. Jadi biasanya data set itu antara fitur A dengan fitur B, fitur C itu kadang-kadang masih ada relasi berkaitan. Nah, jadi tapi bisa dikatakan algoritma Naive Bayes itu dia baik, ya, dia bekerja sangat optimal kalau seandainya antar fitur itu tidak ada relasi. Ya. Nah, ini rumus teorema Naive Bayes. Ya. Jadi X itu data yang kelas, ya, data testingnya. H itu hasil klasifikasinya. Dia hasil klasifikasi hipotesisnya seperti apa. Jadi itu bisa dihitung, ya, dengan rumus yang tadi. Jadi dia melihat probabilitas H, ya, pada kondisi sebelumnya. Kemudian dia juga melihat kondisi kejadian, ya, kejadian hipotesis H terhadap X dan seterusnya. Oke, nah jadi sebenarnya tahapan algoritma Naive Bayes itu hampir sama seperti algoritma sebelum-sebelumnya, ya. Pasti diawali dengan baca data training, ya. Nah, cuma kalau Naive Bayes dia lebih fokus ke probabilitas, ya. Jadi yang pertama dia lakukan, dia ngitung dulu jumlah kelas, ya, jumlah kelas atau kelas itu seperti apa. Kemudian dari jumlah kelas tadi nanti dia merunut, ya, untuk kasus atau fitur yang sama yang menghasilkan kelas itu seperti apa dihitung, ya. Kemudian nanti dikali, hasilnya dikali sesuai dengan data X, ya, fitur-fitur dari data X kemudian dikalikan, ya. Nanti lebih gampang sih kalau kita lihat contohnya. Nah, ini contoh, ya, contoh penggunaan Naive Bayes, ya. Jadi ini adalah data, ya, data yang memperlihatkan probabilitas, ya, kemungkinan, ya, kemungkinan seseorang itu membeli komputer atau tidak, ya. Jadi ada berapa fitur? Pertama umur, pendapatan, dia mahasiswa atau bukan, rating kreditnya. Nah, ini labelnya. Jadi kejadiannya beli atau tidak. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah menghitung output labelnya, ya. Jadi C1 itu yang kondisinya ya. Jadi kalau kemudian C2 itu yang tidak di komputer. Jadi kita hitung, ya. Jadi ini kalau yang tidak ini ada, bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5. Sementara yang ya itu 9, ya. Jadi C1 beli komputernya itu ini 9, yang ini yang tidak itu 5, ya. Kemudian kita coba menggunakan Naive Bayes, ya. Ketika kita masukkan datanya X-nya untuk umur lebih kurang dari 30, pendapatannya sedang, mahasiswanya ya, rating kreditnya fair. Nah, sekarang kemungkinan dia beli komputer atau tidak, itu yang mau kita cari, ya. Oke, jadi yang pertama tadi kita lakukan menghitung jumlah kelas. Jadi C1 sekali lagi itu 9 dan C2-nya itu 5. Oke, next. Nah, ini tadi, ya. Jadi di sini ini jumlah keseluruhan itu 14, di mana ini C1 9, C2-nya itu 5, ya. Oke. Kemudian kita hitung probabilitas, ya, untuk kasus yang sama. Jadi kasus yang sama tadi, ini datanya tadi umurnya kurang dari 30. Nah, umur yang kurang dari 30 itu dihitung probabilitas C1 dengan C2-nya. Jadi umur dari kurang 30 tadi kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, ya, ada 5 data. Di mana dari 5 data tadi itu 3, ya, yang tidak membeli komputer, itu 2 yang membeli komputer. Jadi kalau yangnya tadi itu kemungkinannya 2/9. Sementara yang tidak itu adalah 3/5. Jadi 9 itu kondisi ya, ya. Jadi 9 itu adalah kondisi ya, yang 5 itu kondisi tidak, C1, C2. Jadi
yang ini kita hitung 2/9 kondisinya ya untuk umur. Sementara yang tidak itu 3/5. Oke. Kemudian juga kasus yang kedua itu kita lihat data pendapatan. Data pendapatan tadi itu datanya sedang ya. Jadi kita lihat yang sedang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Di mana kondisi yang tidak membeli itu 2, yang sisanya 4. Ya. Jadi yang tidak ini 2/C2 tadi 5, 2/5 ya. Yang kemudian yang ya itu 4/9 ya. Nah, itu kita dapat. Kemudian langkah berikutnya untuk kondisi mahasiswa ya. Kondisi mahasiswa itu yang tidak hanya 1 ya. Yang tidak hanya 1, sisanya itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu kondisinya ya, maka di sini ya itu 6/9 per C1, yang tidaknya itu 1/5. Jadi ini jadi yang tidaknya 1/5 ya, atau 0,2. Oke, kemudian untuk data berikutnya fitur keempat, ratingnya itu adalah fair ya. Fair, untuk fair itu ternyata ada 2 yang tidak ya, sementara ada 6 ya. 6 itu yang ya, jadi itu dapat nilainya yang ya 6/9 ya, sementara yang tidak ratingnya 2/5. Setelah kita hitung semuanya ya, maka kita hitung probabilitas ya untuk setiap kelas yang hasilnya ya dikali ya, kemudian yang tidak itu dikali. Jadi yang dari tadi ya, ini didapat dari yang hitungan sebelumnya, yang ya semuanya itu dikali dapatnya 0,04, yang tidak itu dikali juga dapatnya 0,19. Kalau kita lihat hasilnya ya, baru dapat XCI-nya ya. Nah, dari yang iya tadi hasilnya kan 0,044 ini tadi ya. Nih, 0,044 sama 0,019 ya. Nah, itu kita kali dengan probabilitas. Jadi 9 ini ya, yang ya 14 total data. 0,019, 5 ini yang tidak, 14 total data. Dapatlah hasilnya 0,028 sama 0,07 ya. Nah, kalau kita lihat kondisi ya ini lebih besar ya, lebih besar karena dia 0,028 itu lebih besar dari 0,007. Nah, kesimpulannya ya karena kondisi Y-nya lebih besar, maka kelas beli komputernya itu kemungkinan dia ya. Jadi dia mengambil nilai maksimal ya. Nah, itu tadi contoh tahapan algoritma naive Bayes. Oke. Nah, ini contoh kedua. Jadi misalkan algoritma naive Bayes kita implementasikan untuk melihat probabilitas apakah seorang itu akan mendirikan rumah atau tidak ya. Jadi ada 4 atribut ya. Yang pertama, atribut yang pertama harga tanah ya. Atribut yang kedua itu jarak daerah ya. Yang pertama, kedua jarak daerah, yang ketiga angkutannya tersedia atau tidak, kemudian yang keempat keputusan ya. Jadi ini outputnya kayaknya ya. Jadi ini harga tanahnya ya, ini data yang kita latih ya. Jadi ada C1, C2, C3, C4 dan C4. C4 ini merupakan label ya, label dari data. Ini labelnya ya. Jadi nah ini kondisinya ya, harga tanah mahal, jarak dari pusat kota sedang, kemudian ada angkutan umum. Nah kita mau cari, jadi dipilih atau tidak rumah tadi. Nah sama seperti tadi, kita hitung dulu kondisinya dengan tidaknya ya. Jadi kalau kita lihat
ini ya, untuk perumahan ini ada 1, ini 1, 2, 3 ya, 4, 5 ya. Sementara yang tidak ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama kondisinya 5 ya. 5 tidak, 5 ya. Nah, kemudian kita lihat dulu kondisi yang awal, harga tanah mahal ya. Nah, jadi harga tanah murah, sedang, mahal. Nah, ini kondisi ini hitungannya ya. Jadi ini jumlah probabilitasnya 5 ya. Kemudian yang ya ini untuk ini 2, yang ini tidaknya 1, sedangnya 2, ininya 1, mahal. Nah, ini hitungannya. Kemudian dihitung probabilitasnya 2/5 dan seterusnya ya. Nah, setelah itu baru nanti kita hitung yang ya ini berapa sih ininya ya. Oh ya, yang ini untuk dari pusat kota ya. Jadi kita hitung juga 3/5, 2/5 ini hasilnya ya. Sama. Nanti kemudian jumlah kejadian ya. Jadi kita buat tabel. Jadi ini yang ya berapa, yang tidak berapa ya. Ini probabilitasnya berdasarkan jumlah kejadian ya. Nah, ini yang tidak berarti proporsinya setengah-setengah ya, 5/5 itu setengah-setengah. Nah, jadi kita lihat kalau yang tanah sama dengan mahal, jarak sedang, angkutan ini kita hitung berdasarkan tabel tadi. Jadi kalau ya sama tanah mahal itu nilainya 1/5. Ya jarak sedang nilainya 2/5. Kemudian ya angkutan Anda nilainya 1/5 dan seterusnya ya. Nah, kemudian hitung juga yang lain ya, sama jarak. Sekarang untuk jarak ini kita hitung probabilitasnya. Jadi tidak ada angkutan sama jaraknya yang kemungkinan tidak itu seperti apa. Jadi sama hitungannya, yang ini dapatnya 0,08, ini 0,036 ya. Jadi probabilitasnya bisa dihitung berdasarkan tabel tadi. Ini 0,08 yang hitungan yang ini ya. Jadi yang kondisi ya, yang ini yang kondisi tidak. Nah, kemudian 0,08 tambah 0,036 ini yang keseluruhan ya. Keseluruhan ini kalau dijumlahkan jadi hasilnya yang ini 0182, ini 0818. Jadi yang tidak ini lebih besar. Ya, jadi 0,818 itu lebih besar dari 0182. Jadi kemungkinan tidak ya, tidak dipilih untuk kondisi perumahan. Nah, itu tadi untuk ya materi naive Bayes ya. Nanti kita lanjutkan untuk contoh program menggunakan Python untuk algoritma naive Bayes dan KNN. Oke, terima kasih.